하시겠죠? Assalamualaikum. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Edi Rahmanto. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan resume jurnal saya yang berjudul Future Urban Climate Projection in a Tropical Megacity Based on Global Climate Change and Local Urbanization Scenario. Jurnal ini dibuat oleh Nisrin Nasution Darmanto, Alvin Christopher Galang, Natsumi Kawano, dan Manabu Kanada. Diterbitkan oleh jurnal Elsevier dengan judul Urban Climate tahun 2019. Outline-nya pendahuluan, data, metode, hasil dan pembahasan dan kesimpulan. Pendahuluan, Jabodetabek merupakan megapolitan atau megacity yang ada di Indonesia. Lalu peningkatan suhu di area Jabodetabek meningkat dalam kurung 2005 sampai 2030 diperkirakan. Lalu data yang digunakan di sini yaitu General Circulation Model atau GCM. Lalu di sini juga ada pengaruh urbanisasi, yaitu urbanisasi dari pedesaan ke kota-kota, terutama di sini urbanisasi mengarah ke secara horizontal, yaitu melebar ke kota-kota penyangganya. Lalu data di sini kita gunakan RCP, di sini kita gunakan RCP 2,6 dan 8,5, lalu SSP, SSP1 dan SSP3. Di sini RCP untuk membuat perakiraan atau prediksi tentang perubahan iklimnya, lalu SSP di sini untuk memprediksi atau skenario berdasarkan ekonominya. Di mana SSP1 ini adalah berkelanjutan, sedangkan SSP3 ini adalah menggunakan skema bisnis atau mengutamakan kepentingan bisnis. Lalu di sini juga menggunakan data observasi dari 3 stasiun yang ada di Jabodetabek, diambil di Kemayoran, di Tanjung Priuk, dan di Soekarno-Hatta, Cengkareng. Lalu di sini digunakan General Circulation Model dari CIM 5. Lalu menggunakan data NCEP untuk verifikasi modelnya. Lalu di sini juga menggunakan MODIS sebagai verifikasi dari NCEP tadi. Lalu di sini juga menggunakan Landsat 8 untuk penggunaan lahannya. Lalu metode di sini bagi menjadi 3, yaitu metode validasi, prediksi, dan proyeksi urbanisasi. Di sini untuk validasi digunakan WRF yang digabungkan dengan model SLUCM atau Single Layer Urban Canopy. Lalu downscaling menggunakan PGW atau Pseudo Global Warming dengan ensemble dari model iklim global dari CIM 5. Lalu data Hinkes 10 tahun dari tahun 2006 sampai 2005 untuk bulan Agustus menggunakan NCEP. Di sini mengapa menggunakan Hinkes? Hinkes sendiri adalah backcast dari suatu perakiraan. Di sini untuk validasi. Lalu MODIS digunakan untuk meningkatkan nilai default dalam model aslinya. Lalu untuk prediksi di sini menggunakan downscaling dengan metode PGW dengan rata-rata ensemble yang berasal dari 5 anggota GCM di CIM 5 yang tadi di metode. Lalu proyeksi urbanisasi di sini dengan skenario urbanisasi BAU. BAU di sini adalah business as usual atau mengutamakan kepentingan ekonomi bisnis dari tren urban sprawl history. Di sini urban sprawl history adalah daerah penyangga yang ada di Jakarta atau wilayah yang akan berkembang. Lalu yang kedua memproyeksi menggunakan model otomasi low resolute, lalu Landsat untuk menghitung skenario business as usual padatan penduduk yang diproyeksikan dari SSP1 dan SSP3. Lalu model empiris yang melakukan indikator sosiodemografi dengan parameter perkotaan dan AHE. AHE ini adalah anthropogenic
heat emission. Lalu hasilnya, jadi pertama kita validasi dari hasil tadi itu, yang validasi menghasilkan RMSE di mana model memprediksi suhu malam hari baik, namun overestimate pada siang hari karena ada pengaruh obstacle. Mengapa ada pengaruh obstacle di sini? Karena di tadi yang divalidasi itu menggunakan Kemayoran, Tanjung Priok dan Cengkareng itu kan sudah banyak gedung-gedung tinggi, dan berdasarkan data tadi itu data titik bukan spasial, maka ada pengaruh obstacle di situ karena pada RCP 2,6 itu dia mempengaruhi arah angin, sementara pada RCP 8,5 karena ada bangunan tinggi jadi arah angin tidak terlalu diperhitungkan. Lalu hasilnya suhu permukaan dalam penggunaan lahan perkotaan meningkat sebesar 0,66 sampai kurang lebih 0,67 untuk RCP 2,6 untuk skema RCP 2,6 dan terpadu, dan 1,47 sampai kurang lebih 1,8 untuk RCP 8,5 dan business as usual. Jadi di sini kenapa digunakan RCP 2,6 dan terpadu? Maksudnya terpadu di sini adalah menjadikan kota itu lebih renewable atau berkelanjutan, sedangkan RCP 8,5 dan BAU ini lebih mengutamakan kepentingan bisnis atau ekonomi untuk peningkatannya. Jadi selanjutnya di sini ada kenaikan suhu rata-rata di kawasan Hexpel Urban atau HSU sebesar 0,67 sampai dengan kurang lebih 1,04 untuk skema atau skenario RCP 2,6 dan terpadu, dan 1,46 sampai kurang lebih 1,5 untuk RCP 8,5 dan business as usual. Kenaikan suhu rata-rata di daerah HSU lebih tinggi pada siang hari daripada malam hari, dan sebaliknya pada wilayah Al-Urban. Di sini Al-Urban adalah wilayah yang masuk dalam wilayah Jakarta Raya. Lalu hasilnya yang pertama untuk skema RCP 2,6 dan terpadu pada wilayah Al-Urban ini ada peningkatan 0,04 sampai dengan 0,065 derajat Celcius, sementara HSU ada peningkatan 0,05 sampai dengan 1,02. Jadi di sini pada RCP 2,6 dan terpadu terjadi peningkatan pada di wilayah HSO atau wilayah penyangga lebih tinggi daripada wilayah Jakarta Raya-nya. Untuk RCP 8,5 dan business as usual pada wilayah Al-Urban terjadi peningkatan 0,1 sampai dengan 0,71, dan HSU 0,1 sampai 1,05. Di sini sama-sama terjadi lebih tinggi pada wilayah HSU. Lalu selanjutnya pada yang ketiga yaitu variasi spasialnya. Pada variasi spasial untuk yang terpadu atau RCP 2,6 tadi ada peningkatan minus 1,2 sampai 1,65 derajat Celcius, dan BAU atau business as usual-nya minus 1,2 sampai dengan 1,8. Jadi memang variasi spasialnya lebih tinggi pada skema RCP 8,5 dan BAU tadi. Sedangkan dengan metode downscale PGW, dampak homogennya pada RCP 2,6 sebesar 0,6 derajat Celcius, sedangkan RCP 8,5 1,37 derajat Celcius. Lalu untuk perkotaan dan model perkotaan dan AHE atau anthropogenic emission, jadi di sini menggabungkan model perkotaan dan anthropogenic. Di wilayah ASU itu untuk skema terpadu tadi terjadi peningkatan sebesar 0,05 sampai dengan 1,02 derajat Celcius, dan BAU 0,1 sampai 1,05 derajat Celcius. Lalu untuk skala sinoptiknya hasilnya pada wilayah yang tadi titik yang di
sampel yaitu Kemayoran, Cengkareng dan Tangerang, Kemayoran, Cengkareng dan Tanjung Priuk. Nilai RMSE-nya lebih tinggi saat siang hari. Jadi lebih tinggi saat nilai RMSE lebih tinggi saat malam hari, maka nilai biasnya lebih banyak saat malam hari. Setelah diverifikasi dengan data observasi sinoptik setelah yang 3 jaman. Lalu tentang morfologi aerodinamik, di sini pengaruh yang berasal dalam pembentukan karakteristik perkotaan, lalu pada siang hari pengaruhnya lebih besar daripada malam hari dalam rata-rata, dan variasi spasial dari efek perkotaan malam hari lebih besar. Jadi di sini efek perkotaannya lebih mempengaruhi malam hari itu pada wilayah HSU atau wilayah sekitarnya, daerah penyangga. Sementara pada wilayah urban, sementara pada wilayah saat siang hari lebih banyak pengaruhnya pada wilayah penyangga. Ini kenapa? Karena pada wilayah penyangga pada siang hari lebih cepat panas, sementara pada malam hari lebih cepat dingin. Sedangkan al urban atau wilayah kota Jakarta dia menyimpan panas, makanya pada malam hari dia lebih lama menyimpan panasnya. Lalu kesimpulannya, hasil studi ini mengimplikasikan bahwa efek perkotaan dapat mencapai besaran yang sama dengan efek global. Distribusi perkotaan sangat beragam dan signifikan secara spasial. Diperlukan kombinasi iklim global dan urbanisasi lokal untuk melakukan hasil studi kerentanan. Upaya mitigasi dan adaptasi berdasarkan perencanaan kota di Jabodetabek harus diupayakan menggunakan kondisi RCP 2,6 dan terpadu, karena tren perubahan suhu akan mengikuti skenario RCP 8,5 dan business as usual. Tanpa regulasi yang ketat tentang perencanaan kota, implikasi dari upaya adaptasi di bawah skenario RCP 2,6 dan terpadu dapat mengurangi efek pemanasan di daerah penyangga. Maka hasil studi ini mengimplikasikan bahwa konsep pembangunan perkotaan yang terpadu dapat mencegah pemanasan di masa depan. Demikian presentasi saya. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Oke, di sini saya ingin bertanya kepada Bapak. Ya. Apa itu SSP 1 dan SSP 3? Di sini SSP 1 adalah skema dari urbanisasi untuk berkelanjutan, sementara SSP 3 itu dia lebih mengutamakan kepentingan bisnis dari urbanisasi. Jadi di sini maksudnya SSP itu suatu modeling tentang urbanisasi berdasarkan kajian ekonomi dan sosial. Lanjutnya mungkin yang ingin ditanyakan Bapak Ibu. Ya, saya ingin bertanya, boleh slide-nya balik ke metode? Ya. Data maksudnya data. Dan di situ kan tertulis tuh datanya menggunakan data RCP 2,6 ya? Iya, 2,6 dan 8,5 itu kenapa yang dipakai data RCP 2,6 dan RCP 8,5? Kan ada jenis-jenis RCP yang lain tuh. Kenapa cuma pakai 2 itu? Di sini untuk RCP itu kan berdasarkan dilihat dari radiatif forcing-nya. Jadi di sini berdasarkan energi yang dikeluarkan yang akan ke depannya. Di sini saya menggunakan RCP 2, di penelitian ini mengapa menggunakan RCP 2,6 dan 8,5 karena menggunakan skema terbaik dan terburuknya. Jadi untuk RCP 2,6 itu untuk skema terbaiknya, untuk peningkatannya jadi 2,6 watt atau energinya ke depan, dan sedangkan terburuknya yang 8,5, dimana di sini nanti akan digabungkan dengan skenario dari SSP tadi ekonomi. Maka di sini yang skenario terbaik itu di SSP 1 dan RCP 2,6 dan RCP 8,5 dengan SSP 3 itu. Berarti yang diambil RCP yang nilainya paling rendah Ya, sama RCP yang nilainya paling tinggi. Oh, oke. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan?
Baik, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.